Indonesia darurat guru SD. Jumlah kekurangan guru mencapai lebih dari 400.000 orang. Masalah ini merupakan hal serius karena data yang disampaikan pemerintah dinilai menyesatkan. Pemerintah menyebutkan jumlah guru di tanah air sudah cukup, bahkan berlebihan. Namun, tidak demikian dengan data yang disampaikan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia. Selama ini, tenaga pengajar terlihat banyak karena sebagian besar diisi oleh guru honorer. Namun, tidak ada kejelasan dari pemerintah terkait nasib bagi para guru honorer tersebut. Data yang dimiliki PGRI dari seluruh wilayah di Indonesia kekurangan guru SD, terutama pada guru mata pelajaran agama, olahraga, dan guru kelas. Hal tersebut juga sudah disampaikan kepada Wakil Presiden Yusuf Kala. Apabila darurat guru ini tidak segera diselesaikan, maka kurikulum apapun yang akan diterapkan pemerintah tidak akan pernah berhasil. Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai Indonesia Darurat Guru SD, telah hadir di studio kami Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Bapak Sulistyo. Ya, dan juga nanti akan bergabung founder Gerakan 1000 Guru, Mas Jemi Ngadiono. Sementara kita berbincang dulu dengan Pak Sulistyo. Terima kasih Pak Sulistyo telah bergabung bersama kami. Pak Sulistyo, mungkin bisa dijelaskan sebetulnya kalau disebutkan Indonesia Darurat SD itu kita seberapa kekurangannya sih sampai bisa dinyatakan kita darurat guru SD. Nah, itu bagaimana Pak? Jadi sebenarnya ini bermula dari data yang dirilis oleh Kementerian yang nampaknya diperoleh dari hasil penelitian Bank Dunia. Itu sejak tahun 2009 disebut di sana jumlah guru di seluruh Indonesia adalah 2.925.676. PGRI agak curiga karena menurut data yang kami miliki ternyata jumlah guru di Indonesia memang mungkin bahkan lebih besar dari itu hanya dalam posisi dan status yang sangat variatif. Ada pegawai negeri, ada guru tetap yayasan, guru luar biasa, guru honorer, dan guru wiyata bakti, istilah yang juga sangat beragam di masing-masing daerah. Kemudian data itu ternyata dari tahun ke tahun sampai tahun 2011 saya lihat tidak ada perubahan. Saya sampai hafal angka itu karena bertahun-tahun kok angka itu terus yang diluncurkan itu 2.925.676. Saya kemudian mengirimi surat kepada seluruh pengurus PGRI Kabupaten Kota tanggal tepatnya bulan Juni tahun 2012 seluruh kabupaten kota laporan ternyata kekurangan guru SD. Itu tahun 2012, kami tekuni sampai tahun 2015 pengangkatan sangat sedikit, jumlah pensiun semakin besar karena pada saat pengangkatan guru SD Inpres tahun 73-74 zaman Orde Baru itu ternyata setiap bulan pensiunnya juga cukup besar. Bahkan sampai tahun 2018 misalnya hitungan kami lebih dari 300.000 guru yang pensiun. Belum lagi pendirian unit-unit gedung baru karena jumlah anak-anak yang perlu dilayani juga semakin besar. Nah, menurut hitungan kami memang sekarang ini di daerah-daerah tertentu SD yang kelasnya 6 jumlah guru kelasnya sudah rata-rata tinggal 3, sehingga kami lihat kekurangan ini cukup memprihatinkan dan saya belum melihat rancangan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan itu sehingga kami menyebutnya sebagai darurat guru. Ini sudah dilaporkan ke Wakil Presiden Yusuf Kala. Lalu tanggapan dari Wapres sendiri apa Pak Sulistyo? Sebenarnya sebelum itu kami juga sudah berkali-kali menyampaikan ke kementerian terkait termasuk dengan rilis ke berbagai media. Tapi tetap saja malah disebut guru berlebihan, persoalannya hanya distribusi. Saya ingin meyakinkan persoalan di Indonesia bukan semata-mata distribusi. Untuk guru SD sesungguhnya adalah kekurangan. Memang sekarang terasa nyaman karena ada guru honorer yang mengisi, jadi seolah-olah tidak ada kekurangan. Tapi kalau guru honorer yang status kepegawaiannya tidak jelas, honornya juga tidak jelas, tiba-tiba berhenti akan jadi persoalan sangat serius. Nah, kemarin saya menyampaikan hormat kepada Wakil Presiden, begitu kami menyampaikan laporan serius kekurangan ini, beliau berjanji akan mengundang menteri-menteri terkait untuk membicarakan persoalan tersebut sekaligus upaya solusinya. Pak Sulistyo, kenapa sih ada data yang berbeda begitu? Kenapa di satu sisi ada data yang menyebutkan
gurunya berlimpah gitu. Satu sisi Kekurangan 400.000 guru. Mungkin kalau saya menduga updating datanya tidak terlalu bagus. Apalagi setelah otonomi, ketika laporan dari kabupaten kota misalnya tidak rapi, tentu saja di pusat juga belum tentu terdata dengan baik. Dan jujur saja sampai hari ini yang namanya guru honorer, PGRI menduga di pusat tidak punya data. Terutama yang non kategori 1 dan kategori 2, berapa jumlahnya di berbagai daerah itu. PGRI sebenarnya mencoba memanfaatkan dan mengikuti data yang ada di pemerintah supaya tidak ribut, tidak rancu, tidak gaduh. Kalau semua institusi mengeluarkan data tentu menurut kami tidak bagus. Berbeda-beda nanti iya, hasilnya begitu, ya. maka kami memanfaatkan data itu. Hanya kami mencermati, mengkritisi, melakukan uji data itu ke daerah-daerah. Dan kami setelah melakukan beberapa survei untuk contoh di beberapa kabupaten ternyata cukup mencengangkan. Termasuk di Jawa misalnya di Brebes kekurangan itu tahun lalu mencapai 2.420-an. Itu di Jawa satu kabupaten. Belum lagi. Iya, kemudian awal tahun ini misalnya di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, kami juga melakukan upaya mengklarifikasi data dengan Dinas Pendidikan juga lebih dari 2.000. Di Kabupaten Gerobogan, Jawa Tengah lebih dari 3.000. Itu satu kabupaten. Jadi memang sampai pada simpulan saya kira ini harus disebut darurat kekurangan guru karena tidak akan pernah ada pendidikan bermutu kalau guru-gurunya tidak bermutu. Tapi terlebih dulu merevisi data yang sudah ada ya Pak, mensinkronkan data yang dimiliki ya. Iya, data itu saya kira memang bermula ketika guru diurusi oleh satu direktorat jenderal yang namanya PMPTK waktu itu. Tapi tahun 2010 kan dibubarkan oleh kementerian. Jadi data agak simpang siur. Sekarang sudah mulai terdata lagi melalui Dapodik pada Negeri maupun NUPTK. Jadi ada 3 sistem yang ini juga menurut saya. Sekarang guru akan dikelola oleh satu unit utama kembali, mudah-mudahan menjadi lebih bagus. Kita lanjutkan perbincangan kita Pak di segmen berikutnya.